Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 perpustakaan digital ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu mengubah buku fisik menjadi audiobook. Dan kelompok kami menggunakan buku dari kumpulan cerita sangat pendek Amerika Latin dengan subjudul Matinya Burung-Burung yang disusun dan diterjemahkan oleh Roni Agustinus. Di sini kami menggunakan cerpen yang berjudul Elisa yang ditulis oleh Murilo Rubio dari Brasil. Jadi, selamat mendengarkan semuanya. Suatu sore, saat itu hari-hari pertama di bulan April, perempuan itu tiba di rumah kami. Dengan santainya, seolah-olah cuma mengikuti kebiasaan lama, ia mendorong pintu pagar depan yang membentengi pekarangan kecil kami. Dari beranda tempatku duduk, terlontarlah rasa penasaran yang tak ada gunanya. Bagaimana kalau kami punya anjing? Aku tidak takut anjing. Dengan cukup bersusah payah, koper yang jinjing pastilah lumayan berat. Ia berhasil menaiki tangga. Sebelum masuk, di depan pintu ia menoleh ke arahku. Tidak takut lelaki juga. Kaget oleh kebolehannya membaca pikiranku, aku tergopoh-gopoh menarik diri dari situasi yang kelihatannya makin lama makin memalukan ini. Buruk sekali ya cuaca hari ini. Kalau begini terus. Kupotong rangkaian absurditas yang kini menimpaku dan mencoba, dengan cukup kikuk, menghindari tatapan yang tampak sebal. Lalu ia tersenyum sedikit, sementara aku meremas-remas tangan dengan gugup. Tamu kami yang aneh itu dengan lekas menyesuaikan diri dengan kebiasaan rumah ini. Ia jarang keluar dan tak pernah nongol di jendela. Barangkali pada awalnya tidak kuperhatikan kecantikannya, begitu indah. Bahkan ketika mantra sudah sirna, dengan mulutnya yang separuh tersenyum. Semampai, kulitnya demikian putih, tapi putih pucat, nyaris tembus pandang, dan perawakan kurus yang menampakkan kejatuhan mendalam. Matanya coklat, tapi aku tak mau membicarakannya. Mata itu tak pernah meninggalkanku. Dengan lekas ia mulai lebih berisi, rona tampak kembali, dan dalam parasnya terpancar ketenangan yang bahagia. Ia tidak memberitahu kami namanya, dari mana asalnya, atau peristiwa buruk apa yang telah begitu mengguncang hidupnya. Sebaliknya, bagi kami, ia semata-mata dirinya sendiri, seseorang yang memerlukan perhatian kami, kasih sayang kami. Aku sanggup menerima kebungkaman-kebungkaman panjang, pertanyaan-pertanyaan dadakan, hingga suatu malam, tanpa kuduga ia bertanya. Pernahkah kau mencintai seseorang? Saat kujawab tidak, ia tidak berusaha menutupi rasa kecewanya. Sebentar kemudian, ia tinggalkan ruang duduk, tanpa menambah sepatah kata pun pada apa yang telah ia ucapkan. Esok paginya, kami mendapati kamarnya kosong. Tiap sore, saat petang menjelang, aku duduk di beranda. Dengan perasaan, barangkali ia akan muncul sekonyong-konyong di pojok jalan. Kakakku Cordelia mencercaku. Percuma, dia tak bakal balik. Kalau saja kau tidak begitu tergila-gila, kau tidak bakal berharap yang tidak-tidak. Setahun sesudah kepergiannya, sekali lagi di bulan April, ia muncul di pagar depan. Wajahnya lebih sedih dengan bayang-bayang gelap di bawah mata. Di mataku yang begitu gembira karena bisa melihatnya, air mata berlinang dan dalam upaya keramah tamah untuk menyambutnya, aku pun berkata, Hati-hati, sekarang kami punya anjing kecil. Tapi majikannya masih baik hati kan? Atau sudah jadi galak selama aku tak ada? aku ulurkan tangan yang ia genggam berlama-lama. Dan lantas, tak lagi mampu membendung kekhawatiranku, aku bertanya, Kau kemana? Apa yang kau lakukan selama ini? Keliling-keliling saja dan tidak berbuat apa-apa, kecuali bercinta sedikit. hidupnya di antara kami kembali ke iramanya yang dulu. Tapi aku merasa gelisah. Cordelia mengawasiku dengan rasa iba yang menyiratkan agar aku jangan lagi menutup-nutupi hasratku. Tapi aku tak punya nyali, maka aku tangguhkan pernyataan cinta pertamaku. Beberapa bulan sesudahnya, Elisa, ya, akhirnya ia memberitahu kami namanya. Pergi lagi. Dan karena aku ditinggalkan dengan mengetahui namanya, aku usulkan ke kakakku agar kami pindah. Cordelia, sekalipun lekat tak terpisahkan dari rumah kami ini, tak berkeberatan dan menahan diri cuma untuk bertanya. Dan Elisa, bagaimana ia bisa menemukan kita kalau nanti ia kembali? Dengan cukup berat, aku menutup-nutupi rasa masgul dan aku membebek seperti orang tolol. Iya, bagaimana ya?